Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nang Panambayan. Berdasarkan hasil dari pendataan keluarga tahun 2021, jumlah kasus keluarga beresiko stunting di Banjarmasin cukup tinggi, yaitu sebanyak 8.823 orang. Sementara keluarga kada beresiko stunting sebanyak 11.826 orang. Ada beberapa pemicu tingginya kasus keluarga beresiko stunting. Di antaranya, angka kemiskinan ekstrim, keluarga kada memiliki sumber banyu minum nang layak, serta kemungkinan adanya jumlah warga pendatang nang meningkat. Berdasarkan hasil dari pendataan keluarga tahun 2021, jumlah kasus keluarga berisiko stunting di Banjarmasin cukup tinggi, yaitu 8.823 orang, sementara keluarga kada berisiko stunting 11.826 orang. Dari data tersebut, wilayah yang paling tinggi terjadi kasus keluarga berisiko stunting adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan. Kawenas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana wan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin, Helpianur Wahai Jumpa Media, besokan Selasa 24 Januari 2023 memedahkan ada beberapa pemicu tingginya kasus keluarga berisiko stunting, di antaranya angka kemiskinan ekstrim, keluarga kada memiliki sumber banyu minum nang layak, serta kemungkinan adanya jumlah warga pendatang nang meningkat. Menurut Helpianur, dinasnya telah melakukan berbagai upaya dalam menekan tingginya kasus berisiko stunting, yaitu bekerjasama dengan instansi terkait nang kaya PT Air Minum Banjarmasin, Dinas Sosial, Dinas PUPR maupun Dinas Perkim Banjarmasin dalam pemeliharaan jamban sehat maupun penanganan banyu minum berasi wan layak. Perpa data PK21, keluarga berisiko stuntingnya 8.823, yang itu 8 lah ya, 8.823, kemudian tidak berisikonya 11.126. Nah, dari data 8.823 ini kemudian oleh Dinas Sosial dilakukan validasi lagi terkait dengan pasangan usia subur yang rentan, terkait dengan angka kemiskinan maupun angka kemiskinan ekstrim. Itu sudah diolah oleh mereka datanya. Keluarga tidak mempunyai sumber air minum yang layak, misalnya di selatan ini, Banjarmasin Selatan ada 16, kemudian timur ada dua keluarga, sudah dikolaborasikan lah oleh Bapeda. Jadi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kemudian beberapa dinas lain, IU terkait dengan penanganan jamban sehat, kemudian PT Air Minum terkait dengan layanan air minumnya sudah kita distribusikan. Tinggal bagaimana kemudian dimanfaatkan oleh masing-masing SKPD tersebut. Helpianur berharap kolaborasi dengan berbagai instansi ini akan membuahkan hasil yang baik dalam mengurangi warga yang terkena kasus berisiko stunting.